Technical Outlook 23 Maret 2022 jam 1 siang. Kita akan langsung lihat dari DXY. Grafik keempat masih menunjukkan posisi sideways yang kecenderungannya masih dalam zona, ini adalah trend channel tapi dalam fase penurunan. Lalu kemudian kita juga memiliki area kenaikan, jadi kita masih tetap dalam kesimpulan bullish flag. Karena sebelumnya kita curigai sebagai double top, gagal terjadi. Nah, apakah ini bisa menjadi triple top? Ya, tentu saja masih tetap ada peluang ya. Kalau terutama misalkan dia terpantau ke bawah sampai level support lalu kemudian didorong kembali. Tapi sejauh ini kita asumsikan saja dia sebagai bullish flag. Karena kalau untuk triple top sendiri harus menembus zona neckline lagi dan itu berarti menggagalkan pola kenaikan ini. Nah, di sisi lain kalau kita perhatikan dari grafik daily, justru dengan pola candlestick yang kecenderungannya shooting star, berarti akan ada pola penurunan. Kita masih tetap tunggu, wait and see, karena malam nanti akan ada statement dari Powell kembali dan juga dengan pejabat Fed daily. Yang jelas sejauh ini market cenderung berpegangan kepada apa yang disampaikan kemarin dari Powell, yaitu terkait dengan potensi kenaikan suku bunga berikutnya yang mungkin saja, kalaupun dikategorikan agresif, mungkin dia akan naikkan sekitar 50 basis point. Ya, dan ini di pertemuan Mei ataupun bulan Juni. Nah, sehingga untuk kemungkinannya market masih cenderung dihantui atau kemungkinan masih tertekan oleh efek tersebut sehingga gold mengalami penurunan. Dan kita sempat lihat kemarin posisinya adalah keanehan ya, atau anomali, di mana daily menunjukkan posisi DXY yang akan kecenderungan naik, kemudian ditemani juga oleh posisi dari treasury yield atau bond yield saat ini juga masih tetap naik, apalagi dia masih tetap ditutup dengan bullish candle. Dan ternyata juga emas memang sempat mulai kenaikan sampai level 1936-1938 kemarin ya. Tapi sayangnya lagi-lagi yang namanya anomali berarti ada satu hal atau satu grafik yang kecenderungannya malah tertekan, dan itu ternyata imbasnya adalah mempengaruhi emas. Nah, lalu kemudian karena grafik daily-nya cenderung naik, maka di H4-nya treasury yield atau bond yield kecenderungannya mungkin hanya sekedar koreksi. Oke, berarti kita hitung saja. Kalau memang ini koreksi, saya gunakan saja Fibonacci retracement dari level ini ke level tertingginya. Nah, otomatis ini yang akan kita lihat. Posisinya, kalau memang ternyata turun ke 23,6% atau 38,2%, otomatis dia masih cukup kuat untuk uptrend, sehingga nantinya akan terjadi pantulan di area tersebut. Tapi, kalau sampai dia tembus 61,8%, who knows, mungkin market sudah mulai mengantisipasi ataupun mulai lelah, maka kemungkinan ini bisa saja ditembus. Technical view, gold 23 Maret 2022 jam 13.06 waktu Indonesia bagian Barat, high 1924.40 dan low 1915.50, running price 1919.60. Sejauh ini kita masih dalam open sell ya, karena posisi suggestion tadi pagi kita kurang lebih sell dilakukan di teritori 21 hingga 23, dan karena dia sekarang berada di level 1919, of course ini sedang at least floating profit hanya sekitar $2. Untuk strategi pendek tidak apa-apa sebetulnya, tapi kalau kita akan lihat untuk malam hari, maka ini yang harus kita lakukan. Karena minimal kalau memang ternyata tersentuh TP pertama kita adalah di kisaran 1914 atau 1915, Anda boleh exit dulu, itu dengan pertimbangan bahwa itu adalah level 61,8% di grafik H1, ya ini yang teritori kemarin sempat ditembus, kemudian tailnya sampai 1910 tapi ternyata rebound. Nah, apakah ini double bottom? Harusnya iya, tapi seperti Anda lihat, dia tertahan di level 1924, lalu kemudian kembali turun ke 1919. Jadi, double bottomnya gagal ya. Nah, sekarang kita lihat ekspektasi double bottom berikutnya ada di 1907, atau yang paling pamungkas, big double bottomnya diharapkan di level 1894. Apakah itu bisa terjadi? Nah, itu intisari dari apa yang sempat kami sajikan tadi pagi. Nah, terkait hal tersebut, grafik daily-nya bagaimana? Outlook-nya kurang lebih seperti ini teman-teman. Dia masih tetap berada di lingkaran 1925, 1910, 1938 atau 1934. Dan tentunya Anda lihat 1, 2, 3, 4 candle berturut-turut, high-nya semakin rendah. Lalu kemudian berarti kita memiliki pair di area 1949, ini adalah 1945 dan terakhir 1938 ya. Apakah ini dimaksudkan dengan bearish engulfing? Kalau kita hitungnya dari tail, yes. Tapi kalau misalkan kita hitung dari real body, sepertinya tidak ya. Karena ini masih lebih kecil dari real body sebelumnya, sehingga kita tidak dapatkan potensi tersebut. Nah, sementara untuk support, berarti level low kemarin 1910,
kemudian level lows 15 Maret di 1906, dan of course 1894 itu akan menjadi pamungkas, dan kita harapkan kita akan melihat apakah dia akan turun lebih dulu ditembuskan 61,8%-nya apa tidak. Walaupun kalau misalkan lihat ini, maka area tersebut kita asumsikan sebagai strong support atau strong demand, mirip dengan yang kami gambarkan di area grafik H1 tadi. Makanya ini disebutnya dengan potential good demand area. Sementara kalau kita lihat dari grafik H4, kita eliminasi ya, eliminir terkait dengan higher high, higher low formation, karena kemarin terbukti ternyata dia gagal untuk tembus di atas 1940-an, dan itu berarti tidak tercipta higher high, melainkan dia malah tembus supportnya. Nah, ini yang mengakibatkan kenapa kita memperkirakan hari ini justru kecenderungan pilih untuk turun. Salah satunya adalah kalau misalkan kita kaitkan dengan peluang berikutnya, maka yang paling memungkinkan adalah pola nomor 1, double bottom, atau pola nomor 2, yaitu elliott wave, pola penurunan. Berarti kita dalam jangkauan wave kelima. Nah, tapi dengan catatan, di level support di kisaran 1886, 1894, kita akan coba melihatnya sebagai sisi mungkin saja terpantul sebagai B, berarti kita anggap itu double bottom, atau sebagai A, yang berarti kita asumsikan ini adalah kelanjutan penurunan dari elliott wave, wave kelima, yang kita perkirakan target berikutnya berarti dari pola penurunan tersebut itu akan berada di teritori ini, teman-teman. Yes, ya, kalau ini sebagai elliott wave, wave kelimanya, maka berpotensi turun sampai at least 18, ini dapat 7 sampai 52. Nah, ini yang harus diwaspadai. Tapi kalau memang ternyata sudah dia mulai penurunan, ini akan sangat bagus karena ini strong demand-nya akan muncul di sini. Nah, sementara yang kita perkirakan sebagai good demand, jadi ada good demand, ada strong demand. Apa bedanya? Good demand kita prediksikan sebagai mungkin potensial buyer akan muncul di situ seiring dengan terperciknya atau terpicunya area support yang ada, ya, karena memang ini tidak langsung ditembus, bisa saja terjadi pantulan. Oleh karenanya kita asumsikan ini bisa saja terjadi double bottom. Well, of course, dengan demikian level sell yang sudah ada kita harapkan terkena terlebih dulu TP1 atau bahkan TP kedua. Tapi di malam hari, kalau memang ternyata penurunan sudah berada di bawah 1910 atau 1905, hati-hati di teritori ini. Ya, kita harapkan pantulan persis dengan kemungkinan double bottom ini. Tapi kalau misalkan terjadinya elliott wave, wave kelima, biarkan dia meluncur sampai teritori 1848, 1852. Nah, of course, ini terkait dengan pemetaan yang kita lakukan. Kalau kita perhatikan dari grafik crude oil, ya, yang sampai saat ini dia sempat naik ke 111, lalu kemudian turun lagi ke 109. Nah, kalau kita lihat dari daily-nya, persis dengan apa yang kita sampaikan kemarin, kita tetap komitmen bahwasanya kalau kita menemukan area 50% Fibonacci retracement dan juga 61,8%, berarti 112, 116 harus hati-hati. Kemarin dia sampai puncaknya itu level 113, ya, 113.33. Sampai saat ini dia masih high-nya 111.30. Nah, ini berarti tetap masih dalam jangkauan sell. Kenapa? Karena munculnya sinyal pembalikan, ya. Ini kita anggap pembalikan karena ada spinning top. Walaupun ini 50-50 sebetulnya, karena dia juga koreksi dari 50% real body, masih layak buy, tapi karena kita asumsikan ini penurunannya, ya, ini berarti swing low-nya diharapkan terjadi. Apalagi kalau kita definisikan mungkin saja akan terjadi perdamaian atau bahkan anggaplah mungkin kesepakatan nuklir Iran AS. Nah, terkait hal tersebut, kita sudah rumuskan hal tersebut di sini, teman-teman. Kalau misalkan kita perhatikan apa yang harus kita jadikan panduan untuk beberapa minggu ke depan. Pertama adalah geopolitik. Kita ketahui geopolitik ini menyangkut beberapa hal, yaitu kesepakatan nuklir Iran dan AS, lalu kemudian ada Rusia dan Ukraina, dan of course NATO, yang juga sebetulnya masih berkesinambungan dengan efek Rusia-Ukraina, ya. Tapi kita lihat secara detail, Iran dengan AS, apa yang akan kita split atau yang kita pantau. Pertama, of course, apakah terjadi deal atau tidak? Kalau terjadi deal, berarti kita sudah tahu bahwa oil kemungkinannya akan mengalami penurunan atau drop, ya. Sementara kalau no deal, maka inilah yang membuat oil akan tetap naik, selain dari tentunya efek perang Rusia dan Ukraina. Nah, Rusia-Ukraina sendiri masih dalam pertemuan. Kita masih belum jelas apakah mereka akan terjadi perdamaian atau justru akan kembali menabuhkan genderang perang. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Zelensky dari Ukraina yang menyatakan kalau gagal bertemu dengan Putin dan bahkan gagal menemukan kesepakatan dalam waktu dekat, maka itu akan memicu genderang perang untuk World War III atau Perang Dunia Ketiga. Nah, sementara NATO dalam hal ini ditunggu tingkah ataupun tindakannya. Apakah mereka akan memberikan sanksi, artinya memberikan sanksi lebih? Ya, dalam hal ini mungkin Amerika sudah siap
kemudian juga Australia, kemudian juga Jepang, kemudian juga dengan Inggris. Tapi sampai saat ini kita belum tahu sanksi apa yang dilakukan oleh Uni Eropa. Yang sampai saat ini masih dalam perdebatan apakah mereka akan melakukan sanksi embargo minyak Rusia atau tidak. Karena masih ada perdebatan terkait pentingnya apa tidak. Karena mereka masih tetap berpengaruh atau terpengaruh atau bergantung lebih tepatnya terhadap kondisi minyak dan gas Rusia. Nah, lalu kemudian di sisi lain, fokus utama yang lainnya adalah terkait dengan kebijakan moneter. Tapi sebelum kebijakan moneter tersebut, antara geopolitik dan kebijakan moneter semuanya dipengaruhi satu hal, yaitu inflasi. Inflasi sendiri sebetulnya kita memiliki beberapa aspek yang mengakibatkan inflasi tersebut terdorong. Pertama adalah gangguan supply akibat efek dari COVID yang memang kurang lebih sejak tahun 2020 kita sudah tahu pembatasan dan juga lockdown yang dilakukan itu mengalami gangguan pasokan. Dan itulah yang sedang coba diatasi, tapi sampai saat ini belum, apalagi dengan Cina yang kembali melakukan lockdown parsial. Dikhawatirkan akan terjadi gangguan supply kembali. Dan kemudian kalau kita bicara tentang efek berikutnya adalah gangguan supply akibat efek perang. Jadi kita pisahkan efek COVID dengan efek perang ini. Nah, ini terkait dengan gangguan kalau memang ternyata sampai Rusia di embargo minyaknya, kemungkinan yang dikhawatirkan IEA adalah terkait dengan supply deficit ya, atau defisit supply yang memungkinkan akan terjadinya efek bahaya terhadap minyak. Harga minyak global kemungkinan diperkirakan akan kembali naik dan itu akan mengancam inflasi. Nah, di sisi lain inflasi juga dipengaruhi oleh faktor lain atau bahkan yang kita sebut dengan faktor lainnya adalah terkait dengan yes, betul sekali. Pertumbuhan ekonomi yang positif juga sebetulnya meningkatkan inflasi. Which is, kalau seperti itu, berarti kategorinya yang di antara penyebab-penyebab inflasi, maka positif ekonomi itu justru menjadi efek yang positif ya. Nah, di sisi lain, ini akan mempengaruhi kebijakan moneter terkait apakah dia akan melakukan kebijakan yang agresif atau tidak. Kemarin Powell sudah mengisyaratkan mungkin saja akan terjadi kenaikan suku bunga yang lebih agresif, ditandai dengan posisinya mungkin akan dinaikkan 50 basis point di pertemuan Mei ataupun Juni. Well, kalau memang ternyata kemarin Maret, kemudian April mungkin jeda untuk melihat situasi dari kenaikan suku bunga atau efek kenaikan suku bunga bulan Maret, maka mungkin saja kita akan melihat apakah efeknya akan efektif atau tidak. Nah, sementara itu data PCE deflator atau inflasi ya versi FOMC itu akan dirilis di tanggal 31 Maret. So, masih tetap harus waspada dan emas mungkin masih akan sangat-sangat volatile akibat geopolitik maupun kebijakan moneter. Tapi musuh utama adalah terkait dengan inflasi. Nah, yang kedua adalah terkait kebijakan moneter yaitu melakukan mengurangi balance sheet ya, dan ini diperkirakan baru akan dibahas di pertemuan bulan Mei, tapi masih tetap akan terjadi perdebatan. Well, dengan demikian, kalau kita perhatikan lagi, apakah kondisi yang ditunjukkan dari crude oil ini masih tetap layak untuk diikuti sebagai pola elite wave? Well, menurut saya di grafik weekly-nya masih tetap confirm karena kita masih juga dapatkan strong supportnya diharapkan tidak tembus 50%. Ini in case ya, in case ternyata kesepakatan nuklir Iran AS terjadi, kita sempat perkirakan mungkin turun lagi di bawah 93, berarti itu adalah 82. Kemudian barulah di sini market sudah mulai antisipasi dan seperti yang dikhawatirkan IEA, kalau memang ternyata embargo minyak Rusia baik itu dilakukan oleh Eropa tambahannya ataupun misalkan hanya dilakukan oleh Amerika dan negara-negara lain, maka kemungkinan posisinya itu akan mengancam supply sehingga di kuartal kedua di bulan April mungkin saja minyak siap-siap ngegas naik kembali sebagai wave kelima. Dan kalau kita lihat dari intraday daily-nya, saya tetap confirm untuk turun lebih dulu sehingga saya tetap pertahankan outlook untuk sell at least di bawah 107, kemungkinan masih akan bisa tumbuh ya karena dia masih gagal untuk tembus. Tapi kalau misalkan dia tembus 61,8%, Anda boleh follow buy, switch posisi Anda menjadi buy. Untuk sementara ini saya masih tetap confirm sell walaupun SL pertama, SL strategi pertama kita sudah kena ya, karena kita melakukan sell-nya di 108 ataupun 108.90. SL 1990-nya sudah kena. Jadi anggapannya kemungkinan posisinya kita tetap harus melihat dari posisi 4. Nah, ini yang kita lihat. Karena candle-nya sudah berbentuk seperti ini, maka Anda boleh follow sell. Oke, saya coba hapus posisi dari Fibonacci retracement sebelumnya. Berarti Fibonacci retracement terbaru akan berada di teritori ini. Dan ya, betul sekali. Tertahan di 50%, mantul, lalu kemudian tertahan di 20-36%. Nah, ini berarti kalau demikian, saya anggap saja posisinya sekarang kita dalam fase ini.
Nah, berarti saya harapkan zigzagnya mengalami penurunan dan akhirnya jembus di bawah 61,8%. Di sisi lain, pound sterling terganggu untuk potensi Elliott wave pola penurunan karena dia mulai kenaikan. Seperti Anda lihat, 3 candle terakhir, lalu kemudian dilawan dengan bullish candle, strong bullish candle, berarti bullish untuk hari ini. Kecenderungannya itu sebabnya untuk hari ini kami lebih merekomendasikan untuk melakukan buy. Tapi hati-hati, buy ini adalah untuk short term saja karena antisipasi untuk data inflasi yang akan dirilis di jam 2 siang nanti. So, kalau saat Anda melihat video ini di jam 3 setelah rilis data, maka hati-hati dengan potensi pembalikan. Ya, saya lebih prefer karena kita sudah lakukan buy 3240, 3250. Tapi low sampai saat ini masih 3258 dan dia sudah bergerak ke 3298. Mungkin masih tetap sideways 40 poin ya. Tapi kalaupun terjadi penurunan singkat lalu kemudian naik, Anda masih boleh follow buy, tapi maksimumnya batasi saja sampai 1.3330. Dan kalau itu misalkan tidak tembus, Anda switch strategi saja menjadi sell dengan kemungkinan potensi penurunan 3250. Ini diasumsikan kalau memang ternyata market mengantisipasi kenaikan inflasi. Dan ingat bahwasanya keputusan BOE tidak jelas untuk apakah mereka terbuka untuk kenaikan suku bunga berikutnya apa tidak. Selama dia masih di bawah 61,8%, dia confirm masih dalam pola penurunan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.